Shalom, keluarga kerajaan surga. Saya percaya kita tetap ada dalam sukacitanya Tuhan, ya, ada dalam damai sejahteranya Tuhan, dan kita senantiasa ada di dalam pemeliharaannya. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dengan tajuk Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh kita semua. Saya akan bacakan di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, peristiwa murid-muridnya ada di dalam Danau Galilea atau Danau Tiberias. Itu adalah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ketiga kali. Setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri yang pertama kali kepada Maria Magdalena, yang kedua kepada Thomas dan murid-murid yang lain, yang ketiga Yesus menampakkan diri kepada Petrus, Simon Petrus dan teman-temannya di Danau Galilea atau Danau Tiberias itu. Yesus sebelum mati dan dia bangkit, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit dan akan mendahului kamu di Galilea. Rupanya karena kesedihan, karena suatu situasi yang sulit dan sukar untuk murid-muridnya ketika tuannya mati, murid-muridnya sudah tidak ingat lagi perkataan Yesus. Bahkan ketika murid-muridnya menengok kuburan Yesus pada hari Minggu pagi-pagi benar, murid-muridnya tidak mendapatkan Yesus di kuburannya, dan dia berjumpa dengan malaikat surga. Malaikat itu berkata kepada murid-muridnya di dalam kitab Markus 16 ayat 7, "Tetapi pergilah sekarang, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Yesus sebelum mati pun sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan mendahului setelah bangkit ke Galilea. Demikian juga malaikat surga memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Yesus yang bangkit itu sudah mendahului di Galilea. Tetapi karena situasi yang sangat sulit bagi murid-muridnya saat itu, mereka sangat bersusah hati. Mereka sangat ketakutan, mereka hilang harapan karena tuannya disiksa, mati dan dibunuh dan mati di kayu salib. Ketika Petrus dan teman-temannya pergi ke laut, dia mencari ikan. Sampai tengah malam, dia tidak mendapatkan apapun. Dia tidak mendapatkan ikan itu, saudara. Dan Yesus tahu, karena Yesus adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berdaulat. Dia tahu masa dan waktunya ke depan. Dia tahu apa yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi
Sebelum manusia tahu, dia lebih tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi terhadap murid-muridnya. Ketika murid-muridnya berbalik dari laut menuju ke darat, Yesus berdiri di tempat itu. Yesus bertanya kepada murid-muridnya itu, apakah kau punya lauk pauk? Mereka jawab, tidak ada. Yesus perintahkan saat itu juga, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka engkau akan mendapatkan ikan. Dan rupanya murid-murid itu mendengar suara Yesus. Dia mengenali suara Yesus. Dan dia taat. Dia menebarkan jalannya di sebelah kanan. Dan ketika taat, murid-muridnya mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ada 153 ekor yang tertulis di dalam Alkitab. Dan jala itu tidak menjadi koyak. Bapak Ibu Saudara, seringkali keadaan situasi yang membuat kita tertekan, yang membuat kita tidak menjadi tenang, yang membuat kita seringkali ketakutan. Seperti situasi yang seperti ini dengan COVID-19. Seringkali kita lupa dengan Tuhan. Seringkali apa yang diperkatakan Yesus, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke sorga, dan dia ada di sorga memerintah kerajaan sorga dan di bumi. Seringkali kita lupa. Seperti murid-murid Yesus, dia lupa melibatkan Yesus di dalam pekerjaannya. Saya percaya Petrus sebagai seorang nelayan yang sudah bertahun-tahun hidup di Danau Galilea. Dia seorang pakar, saudara. Dia tahu tentang cuaca, dia tahu tentang alam sekitarnya di Danau Galilea itu. Dia tahu di mana dia harus menebarkan jala. Tetapi karena dia tidak melibatkan Tuhannya, dia pikir Tuhannya sudah mati. Dia pikir harapannya sudah selesai. Dia pikir tidak ada harapan lagi. Dengan keputusasaannya, dia menebarkan jalannya. Tapi ketika dia dengar, dia mengenal suara Yesus. Ketika dia taat, sekalipun melampaui segala akalnya, sekalipun melampaui segala pemikirannya, apa yang terjadi? Ada mujizat, Bapak Ibu Saudara. Yesus memenuhi keperluan makan minum murid-muridnya. Firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan daripada roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Kita perlu sekali dengan makanan. Kita perlu memenuhi keperluan perut kita. Itu juga keperluan yang penting di dalam kehidupan manusia. Tetapi firman Tuhan katakan ada yang lebih penting daripada itu, yaitu rohani kita. Waktu rohani kita memerlukan firman, waktu rohani kita diberikan firman sebagai makanannya, ketika rohani kita kuat, ketika rohani kita berakar, bertumbuh dan berbuah, jiwa kita menjadi kuat, pemikiran kita menjadi kuat, iman kita menjadi kuat. Murid-murid Yesus, waktu dia pergi mencari ikan, dia dengan tidak ada harapan. Dia lupa kalau Tuhannya sudah mati. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bangkit dari kematiannya, dia yang berkuasa atas kehidupan alam semesta. Dia berkuasa atas kehidupan anak-anaknya. Bahkan dia menyediakan apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Just taat. Ketika kita mendengar suaranya, kita obey, kita taat. Sekalipun itu tidak sesuai dengan pemikiran kita. Ketika kita taat, tidak sesuai dengan rencana kita. Ketika kita taat firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Just taat. Disitulah ada mujizat. Disitulah ada kelimpahan. Disitulah kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuasa, yang mencukupkan segala keperluanmu. Saya pernah pergi tinggal beberapa bulan di Kanada maupun di Jerman. Masa itu teman-teman kami yang ada di sana
bercakap kepada saya, tidak perlu kita ke gereja, tidak perlu kita beribadah, tidak perlu kita mengenal Tuhan. Karena segala sesuatu sudah tersedia. Mereka negara yang makmur, negara yang semua serba ada. Tapi ketika corona itu datang, virus itu kecil saudara, tapi dapat menggoncangkan dunia. Yang tidak tergoncangkan hanya kerajaan Allah. Ada amin? Ketika COVID itu datang, semua kacau balau. Semua penuh dengan hidup dengan ketakutan karena COVID itu. Dan negara-negara yang besar itu, di mana orang-orang yang dulu tidak memerlukan Tuhan, kita lihat di media sosial, mereka sekarang berseru-seru meminta belas kasihan Tuhan. Mereka berdoa di jalan-jalan. Mereka memerlukan Yesus. Mereka memerlukan Tuhan. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Firman itu adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan kita semua hari-hari ini. Tapi Yesus tahu. Mungkin kau sedang bergumul di dalam makan minummu. Engkau sedang bergumul di dalam pekerjaanmu. Engkau sedang bergumul di dalam teman hidupmu. Engkau sedang bergumul di dalam masa depanmu. Engkau sedang bergumul dengan sakit penyakitmu. Engkau sedang bergumul akan masa tuamu. Apapun pergumulan kita hari ini, percayalah, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mencukupkan segala keperluan kita. Yesus yang kita sembah akan menyediakan apa yang kita perlukan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya ketika kita sendiri. Bapa Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia Allah yang mengerti kita, Dia Allah yang memahami kita. Just dengar suaranya, just taat akan firman-Nya, maka Dia akan memenuhi segala keperluanmu. Maka Dia akan memegang hari hidup masa depan. Maka Dia, Allah yang kita percayai, Dia berkuasa atas hidup. Firman Tuhan di dalam Filipi katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam Yesus Dia sanggup memenuhi keperluanmu. Hanya di dalam Dia Allah yang peduli atas hidupmu, Allah yang memahami atas hidupmu, Allah yang mengerti persoalanmu. Dia akan mencukupkan kita, memelihara hidup kita, dan memenuhi apapun keperluan kita. Just obey. Dengar suaranya. Taat apa yang Dia perintahkan. Firman-Nya menjadi panduan dalam hidup kita. Firman-Nya menjadi tuntunan dalam hidup kita. Kita perlu Yesus, kita perlu firman yang berdaulat atas hidup kita, yang berkuasa atas pergumulan kita. Dialah yang memenuhi segala keperluan kita. Di dalam nama Yesus, saya percaya hari ini kita bersukacita karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang peduli,
Yesus yang mengerti, Yesus yang menyediakan segala keperluan rohani kita, keperluan jasmani kita, bahkan kehidupan kita di bumi maupun di sorga. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.